Alhamdulillahirobbilalamin. Masyaallah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik anak-anak, marilah kita sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alamin. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran atau mengecek kehadiran. Yang pertama ada Abdul Aziz, yang selanjutnya Muhammad Abror. Alhamdulillah hadir semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab fikih, yaitu pada materi sholat Jumat. Sebelum kita memulai pembelajaran atau melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita mempelajari materi sholat Jumat ini. Yang pertama, agar kita bisa menunjukkan pengertian dan dasar hukum sholat Jumat. Jadi kita tahu apa itu sholat Jumat dan dasar hukumnya, sehingga sholat Jumat itu diwajibkan bagi kita. Yang selanjutnya menjelaskan dan memahami syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat. Jadi kita bisa memahami bagaimana sih syarat sah sholat Jumat dan syarat wajib sholat Jumat. Yang selanjutnya menjelaskan apa itu pengertian doa khutbah. Yang selanjutnya mempraktekkan dan mengamalkan sholat Jumat. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sholat Jumat. Dan sholat Jumat ini merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat zuhur, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara terperinci. Dan hukumnya melaksanakannya sholat Jumat ini adalah fardu ain bagi laki-laki yang sudah balik. Jadi sholat Jumat itu sholat 2 rakaat dan dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau pada waktu zuhur, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dan hukum melaksanakan atau menjalankan sholat Jumat ini wajib bagi laki-laki atau fardu ain bagi laki-laki yang sudah balik. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum. Yang pertama ada pada Quran surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu adalah surah di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan hukum sholat Jumat atau dilakukannya sholat Jumat atau diwajibkannya sholat Jumat. Yang selanjutnya hadis Nabi yang berbunyi, pergi menunaikan sholat Jumat wajib bagi semua laki-laki yang sudah memasuki usia balik. Ini hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud. Yang selanjutnya ada syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini seperti sholat-sholatnya atau ibadah-ibadah sholat yang seperti sholat 5 waktu, yaitu memiliki syarat wajib dan syarat sah. Yang pertama, syarat wajib ibadah sholat Jumat yaitu Islam, merdeka, balik, berakal, laki-laki, sehat, dan menetap. Nah, apabila ketujuh syarat ini sudah terpenuhi, maka wajib bagi orang tersebut menjalankan atau menunaikan ibadah sholat Jumat. Yang selanjutnya ada syarat sah. Yang pertama, perkampungan atau permukiman. Orang itu berada di suatu kampung yang memang asli itu adalah kampungnya atau desanya sendiri. Yang selanjutnya berjamaah minimal 40 orang. Yang selanjutnya dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Yang selanjutnya tidak terdapat 2 sholat Jumat dalam satu tempat yang sama. Misalnya ada satu tempat yang sama melakukan 2 sholat Jumat, nah itu tidak sah sholat Jumatnya. Yang selanjutnya didahului oleh pelaksanaan 2 khutbah Jumat. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat itu ada kegiatan atau 2 khutbah Jumat yang terlebih dahulu, baru setelah itu sholat Jumat. Yang selanjutnya, nah ini 2 khutbah. 2 khutbah ini merupakan bagian-bagian dari sholat Jumat. Yang pertama yaitu ada syarat khutbah. Yang pertama, suci dari najis dan hadas. Yang kedua, mendahulukan 2 khutbah daripada sholat Jumat. Nah, ini 2 khutbah dulu yang didahulukan, baru setelah itu hanya sholat Jumat. Yang selanjutnya dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Yang selanjutnya dilaksanakan dengan berdiri, duduk sejenak di antara 2 khutbah dan wajib tumakninah. 2 khutbah, jadi antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu ada jedanya, maka dari itu wajib duduk sejenak dan harus tumakninah. Yang selanjutnya mengeraskan suara yang
sekiranya 40 jamaah dapat menunaikan. Dan selanjutnya ada rukun khutbah. Yang pertama memuji Allah, alhamdulillah. Yang kedua membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga wasiat takwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang selanjutnya membaca Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Yang terakhir membaca doa yang ditunjukkan kepada orang muslim laki-laki dan perempuan pada khutbah kedua, seperti Allah maghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nah, ini rukun-rukun khutbah yang 5 ini harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi maka khutbahnya itu tidak sah. Yang selanjutnya yaitu, nah ini tata cara atau pelaksanaan sholat Jumat. Tata cara atau pelaksanaan sholat Jumat ini seperti yang disebutkan tadi, yaitu setelah 2 khutbah. Nah, ketika 2 khutbah itu sudah selesai, iqomah, baru kita melaksanakan sholat Jumat. Dan sholat Jumat ini harus dilakukan secara berjamaah, maka ketentuannya kita harus mengikut kepada imam. Adapun tata caranya yaitu seperti sholat pada umumnya atau sholat 5 waktu misalnya. Tetapi sholat Jumat ini jumlahnya hanya 2 rakaat saja. Adapun bacaannya yaitu sama, itu takbir, ruku, i'tidal, sujud itu sama. Kecuali ada surah-surah yang misalnya disunahkan, misalnya sabbi isma rabbikal a'la atau al-ata atau al-jum'ah atau al-munafiqun misalnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah ya, mungkin anak-anak sudah paham, dan mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya menutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar senantiasa kita diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.